Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Prabowo membela Jokowi habis-habisan. Di saat banyak orang sibuk mengomentari soal kereta cepat Jakarta-Bandung WUS, Prabowo justru memberikan pembelaan. Banyak orang menyalahkan Jokowi atas persoalan hutang yang ditanggung oleh WUS. Mereka menyebut ada indikasi markup karena biayanya membengkak dibanding saat perencanaan. Padahal sejak dulu tidak ada yang mempersoalkan karena orang paham pandemi COVID-19 menghantam segenap lini kehidupan, termasuk proyek kereta cepat itu. Di tengah kepungan kenyinyiran pada Jokowi itu, Prabowo berdiri tegak membelanya. Dia menutup semua celah keraguan dengan satu kalimat tegas. Saya sekarang tanggung jawab WUS. Sementara di luar sana, orang-orang seperti Said Didu, Refli Harun, dan Rocky Gerung makin gelagapan. Awalnya mereka ingin menyalahkan Jokowi, tapi Prabowo malah ambil kendali. Prabowo membela Jokowi bukan karena sentimentalisme, tapi karena rasionalitasnya. Maka ketika sebagian orang masih sibuk menuduh Jokowi, Prabowo justru mengambil sikap, lanjutkan, perbaiki, dan sempurnakan. Itu sebabnya ia mengatakan WUS tidak ada masalah. Kalaupun besaran hutang itu dianggap masalah, manfaatnya untuk rakyat jauh lebih besar. Hutang tinggal dilunasi. Kalau BUMN tidak ada uang, negara akan membantunya. Prabowo paham, proyek seperti WUS bukan proyek bisnis. Itu bukan toko kelontong yang harus untung tiap bulan. Ia adalah public service obligation, kewajiban negara untuk melayani rakyatnya. Ia investasi sosial. Di seluruh dunia, kereta publik itu disubsidi. Negara membayar agar rakyat bisa bergerak. Negara rugi agar rakyat untung. Tapi sebagian orang masih memandang dengan kacamata sempit. Kalau tidak menghasilkan dividen, berarti itu gagal. Padahal tidak semua hal bisa diukur dengan kalkulator. Ada nilai-nilai sosial, ada manfaat jangka panjang, ada kebanggaan kolektif. Namun Refli Harun tetap saja berkicau. Ia mengulang lagi argumen lama, proyek bermasalah sejak awal. Utang 116 triliun rupiah, potensi beban APBN, markup hingga dugaan inefisiensi. Seolah semua orang di pemerintahan ini buta dan hanya Refli Harun yang melek. Ia bicara tentang bom waktu, tapi lupa bahwa proyek publik memang tidak bisa diukur dari laporan laba rugi. Kalau Jepang dulu mendengarkan orang-orang seperti Refli, mungkin Shinkansen takkan pernah ada. Kalau Indonesia selalu takut rugi, mungkin kita masih naik delman sampai hari ini. Refli mengutip angka, tapi ia lupa konteks. Ia bicara risiko, tapi tak paham visi. Kritiknya seperti radio rusak, bising, dan tidak jelas. Sementara Prabowo memilih bekerja, bukan mengulang-ulang kekhawatiran. Ia tahu kalau semua proyek harus sempurna dulu, baru dijalankan, tak akan ada yang pernah selesai. Di sisi lain, Said Didu juga tampil dengan gaya khasnya, nyinyir penuh insinuasi. Katanya, Prabowo telah mencabut taring Menteri Keuangan Purbaya yang sebelumnya berani bicara soal utang WUS. Ia mulai menulis di X, taring Purbaya untuk perbaikan mulai dicabut.
lalu menambahkan kalimat penuh sindiran soal Fata Morgana. Padahal sejak awal, Purbaya memang tidak mengkritik Wush. Dia bicara sesuai tupoksinya sebagai menteri. Dalam pandangan Didu, mungkin semua hal dianggap sebagai sandiwara politik, sehingga pernyataan pejabat ditafsirkan sebagai konspirasi. Sementara Rocky Gerung dengan logika khasnya yang keblinger menilai pernyataan Jokowi soal Wush hanyalah bentuk pembenaran. Katanya Jokowi sedang terpancing karena disorot. Lalu ia menyimpulkan itu adalah tanda kepanikan. Rocky tampaknya gagal memahami substansi. Ia tidak bicara soal transportasi, soal efisiensi energi, soal perubahan mobilitas masyarakat. Tapi Rocky malah sibuk bicara soal gestur Jokowi. Padahal Jokowi itu berupaya mengatasi persoalan klasik yaitu kemacetan. Masalah yang dirasakan rakyat tiap hari selama puluhan tahun. Ia membangun Wush bukan untuk gagah-gagahan menyaingi Shinkansen Jepang, tapi untuk mengurangi kemacetan dan mengefisiensikan waktu rakyat yang terbuang di jalan. Tapi tentu saja bagi Rocky semua itu tidak menarik. Ia lebih suka memaknai politik sebagai drama manusia, bukan kerja nyata. Ia melihat soal kepanikan bukan siapa yang benar-benar telah bekerja. Prabowo dengan tegas menolak semua tafsir sinis itu. Ia tidak ingin pemerintahannya menari di atas imajinasi liar orang lain. Jangan dipolitisasi, katanya. Ia tahu sebagian orang memang hidup dari menciptakan kecemasan di tengah masyarakat. Setiap kebijakan digambarkan oleh mereka begitu menakutkan agar mereka bisa tampil sebagai pahlawan. Tapi negara tidak bisa dikelola dengan kenyinyiran. Negara harus dijalankan dengan langkah yang nyata. Orang-orang yang nyinyir itu juga menyinggung proyek lain yang dibangun di era Jokowi. Misalnya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Mereka menyebut IKN itu proyek mangkrak. Padahal pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut. Ketika media asing seperti The Guardian menulis bahwa IKN terancam menjadi kota hantu, Menteri Keuangan Purbaya menjawab dengan tenang. Kalau ekonomi Indonesia bagus, dana pemerintah akan banyak, jangan dengar prediksi orang luar. Mereka sering salah. Pembangunan IKN tetap berjalan, sektor swasta sudah mulai membangun dan proyek legislatif senilai triliunan rupiah ditandatangani. Tapi tentu saja para pengkritik tidak puas. Mereka lebih percaya pada laporan media asing daripada data pemerintahnya sendiri. Mereka lebih senang membayangkan kegagalan daripada berharap keberhasilan. Sikap semacam ini bukan hanya pesimisme, tapi propaganda yang berbahaya. Karena dari pesimisme lahir apatisme, dan dari apatisme lahir kehancuran. Prabowo memilih arah sebaliknya. Ia tidak ingin bangsa ini hidup dari ketakutan, tapi dari keyakinan. Ia tahu kalau semua orang sibuk mencari salah, maka tidak ada yang berani mencoba. Prabowo membela Jokowi karena ia tahu membela kelanjutan pembangunan berarti membela bangsa sendiri. Ia tidak sedang menjaga nama baik Jokowi, ia sedang menjaga arah negara. Sementara para pengkritik itu tak jelas entah sampai kapan akan terus menulis status, membuat video, dan mengulang kata-kata basi yang sama. Padahal setiap kali mereka menulis kenyinyiran itu, kereta Wush terus meluncur di relnya. IKN terus berdiri bata demi bata, sejarah bergerak, sementara mereka tetap di tempat, nyinyir di depan layar, menatap kemajuan dengan rasa tidak percaya. Pembelaan Prabowo terhadap Jokowi ini otomatis akan membuat Rocky Gerung CS gelagapan. Pasalnya, di mata mereka hubungan Prabowo-Jokowi dianggap berantakan. Mereka berupaya menciptakan konflik lewat opini yang menyesatkan. Padahal dua tokoh itu selalu solid dan menguatkan.